aku ada dari Rojukis, kemudian ada Redoxy Essence, ada Scarlett, dan juga ada Some By Me. Apa kabar teman-teman? Semoga dimanapun teman-teman berada, kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Well, udah lama banget aku nggak bikin video ke YouTube karena satu dan lain hal, tapi lebih tepatnya karena anak aku yang makin aktif, jadi aku lagi fokus ke anak aku gitu. Tapi sekarang udah aku cari-cari waktu untuk bikin video ini, since banyak banget teman-teman yang nanya sama aku tentang rangkaian Cetaphil Bright Healthy Radiance. Nah, jadi di sini aku mau kasih tahu gimana pengalaman aku pakai Cetaphil Bright Healthy Radiance selama kurang lebih 4-5 bulan, dan gimana hasilnya ketika aku coba pakai rangkaian ini digabung dengan serum-serum dari berbagai macam brand gitu. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, please klik tombol subscribe dan like video ini. Happy watching! Oke, teman-teman, sekarang aku akan jelasin masing-masing kegunaan dari skincare aku. Di sini ada Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Nah, jadi ini itu pencuci muka untuk all skin types, dan ini bagus banget untuk sensitive skin menurut aku. Dan dia tuh keunggulannya bisa untuk digunakan dengan atau tanpa air gitu, dan dia juga bisa digunakan untuk menghapus makeup. Teman-teman yang setelah makeupan bisa pakai facial wash ini. Kemudian ada Cetaphil Brightening Day Protection Cream. Ini tuh day creamnya Cetaphil Bright Healthy Radiance, SPF-nya 15. Dan ini tuh bisa digunakan sehari 2 kali, di pagi dan juga di siang hari. Kegunaannya untuk membantu memudarkan bintik hitam setelah 4 minggu pemakaian, meratakan warna kulit, dan membuat kulit lebih bercahaya. Next, ini adalah Brightening Night Comfort Cream atau night creamnya Cetaphil Bright Healthy Radiance. Ini sehari sekali dipakai di malam hari. Fungsinya untuk melembabkan, mengurangi bintik hitam, dan mengembalikan warna kulit dalam 4 minggu. Membuat kulit lebih bercahaya dan membantu memaksimalkan day cream dan juga penggunaan toner dari rangkaian Bright Healthy Radiance-nya Cetaphil. Next, ada serum dari Scarlett, ini yang Brightly Ever After Serum. Fungsinya itu untuk mencerahkan kulit, memudarkan noda di wajah, kemudian membantu mengontrol kadar minyak berlebih di wajah, juga membantu menutrisi serta melembabkan kulit wajah. Untuk pemakaiannya sehari 2 kali, ketika pagi dan malam hari. Next, ada Redoxy Essence. Ini tuh produknya Return Legacy. Ini super duper dewa banget karena ini menurut aku all in, membantu mencerahkan warna kulit, kemudian membantu menghilangkan mata panda, dan juga mencegah kerutan. Next, ini ada Eugeniacin Serum dari Some By Me. Ini tuh fungsinya untuk membantu menghilangkan bintik-bintik hitam, kemudian mencerahkan, melembabkan kulit, dan ini cepat banget meresap. Next, ini ada serum dari Something. Ini yang 5% Niacinamide Moisture Sabi Bead Serum. Ini fungsinya untuk mencerahkan secara maksimal, kemudian memperbaiki tekstur kulit, memperkuat skin barrier, menyamarkan noda hitam, dan hyperpigmentasi. Nah, ini baru banget aku coba. Nanti kita sama-sama tunggu dan lihat hasilnya seperti apa. Untuk tempat penyimpanan ini agak beda, dia harus di dalam kulkas. Next, ini yang terakhir ada serum dari Rojukis yang Jeju Lotus. Ini tuh fungsinya untuk mencerahkan kulit yang kusam, kemudian meratakan warna kulit, mengencangkan pori, sehingga kulit tanpa cerah merona halus dan mulus. Gentle Skin Cleanser. Aku pakai ini udah sekitar 5 tahunan dari zaman aku di kampus, dan gak beralih ke yang lain karena udah seneng sama resultnya. Menurut aku facial wash ini dia tuh nggak yang bikin putih atau gimana-gimana, tapi dia
bagus banget untuk menjaga kulit wajah aku menurut aku. Gimana menjaganya? Jadi menjaganya tuh kalau zaman dulu, zaman aku di kampus tuh, aku kebetulan kan ikut duta-duta gitu ya. Nah, duta-duta itu bukan mengharuskan, tapi kayak kalau lagi ada acara kan harus bermakeup gitu wajahnya. Dan aku kadang suka lupa buat bersihin makeup di wajah aku sebelum aku tidur. Dan akhirnya wajah aku jadi banyak komedo karena setelah makeup wajah gak dibersihin. Sehingga aku dulu tuh rutin 1-2 bulan sekali untuk facial. Buat teman-teman yang udah pernah facial pasti tahu kan, facial itu sakit banget. Dan aku kayak aduh sakit banget sih, jadi males sebenarnya facial. Tapi karena kebutuhan untuk membersihkan komedo-komedo khususnya yang ada di hidung aku waktu itu, ya udah aku facial lah. Sampai aku ketemu si Cetaphil yang gentle ini, gentle skin cleanser ini. Setelah aku pakai rutin dia, ternyata kok komedo aku berkurang. Sehingga lama-lama ketika aku rutin cuci muka aku dengan dia, either sebelum tidur, ketika pakai makeup ataupun nggak pakai makeup, itu kayak komedonya jauh berkurang dan kayak nggak harus facial. Jadi aku seneng banget, aku nggak perlu facial lagi kayak sebelum-sebelumnya semenjak pakai Cetaphil Gentle Skin Cleanser ini. Itu kalau di wajah aku yang efek banget dari produk ini ya itu ngontrol komedo di wajah aku banget. Kemudian ya melembabkan pasti. Tapi kalau yang bikin jadi putih, ngilangin jerawat gitu-gitu sih enggak ya. Since kulit aku enggak yang jerawat gimana-gimana, jadi ya ngefek di kulit aku hanya untuk melembabkan, menjaga, dan mengatur komedo gitu. Jadi enggak yang komedonya jadi banyak banget gitu. Nah, terus aku senengnya sama si Cetaphil ini, misalnya kan kayak kita ngantuk habis make-upan malam, habis kerja, kuliah atau apapun itu, malas kita cuci muka, malas kita bersihin makeup. Si Cetaphil ini tuh bisa dipakai dengan maupun tanpa air. Jadi kayak kalau teman-teman ngantuk, malas cuci muka, ini bisa dibersihin tanpa air. Nah, ini kayak gini yang lagi aku contohin sekarang ini tanpa air. Jadi bisa nggak dibilas, teman-teman. Enak banget kan, bisa 2-in-1. Makanya selama 4-5 tahun ini aku seneng banget pakai Cetaphil Gentle Skin Cleanser ini. Nah, ketika udah bersih gini, ini step pertama. Setelah itu aku pakai toner. Nah, aku pakai toner dari Cetaphil Bright Healthy Radiance. Ini udah botol kelima mungkin ya. Ini botol kelima aku. Kalau teman-teman yang ngikutin YouTube aku waktu pertama kali pakai ini, nanti di sini nih videonya bisa ditonton awalnya muka aku kayak apa. Jadi memang aku kasih tau aja yang buat teman-teman yang belum pernah nonton video itu. Jadi aku tuh belum pernah pakai skincare sebelumnya, belum pernah pakai krim atau serum gitu-gitu. Jadi aku coba pakai ini. Kenapa aku pakai ini? Karena memang dari si facial washnya, karena dia ini Cetaphil, aku coba aja lah krimnya aku pakai yang Cetaphil. Kebetulan si Cetaphil punya Bright Healthy Radiance ini. Aku coba lah, tapi aku nggak coba facial washnya si rangkaian Bright Healthy Radiance karena harganya lumayan ya. Yang biru ini aja udah lumayan. Jadi kayak karena emang dari awal aku pakai ini, ya udah aku pakai yang lama aja, yang biru, dan nggak kenapa-napa, cocok aja. Aku nggak pakai facial washnya si rangkaian yang pink. Nah, dulu tuh waktu di awal aku pakai ini tuh aku seneng banget karena wajah tuh kayak langsung keangkat gitu kotorannya dan melembabkan, nggak bikin yang kering.
melembabkan, dan langsung kayak bikin wajah agak seger dan cerah. Perlu di notes, menurut aku highlight aku untuk produk Cetaphil Bright Healthy Radiance ini, rangkaiannya dia bagus, berefek tapi butuh waktu gitu. Jadi nggak yang skincare yang instan, yang bikin putih, yang hilangin flake dalam waktu instan, itu enggak. Karena aku pakai 1 bulan baru flek hitam aku berkurang sedikit, kemudian ketidakrataan warna kulit aku di sini berkurang. Itu tunggu 1 bulan dulu. Dan ini tuh kayak udah 4-5 bulan aku pakai rangkaian Bright Healthy Radiance ini. Dan buat teman-teman yang nanya, Kak, kalau misalnya kita berhenti, apakah ketergantungan? Apakah masalah-masalah kulit kita muncul lagi? Nih, di sini aku udah jelasin di video yang ini. So far so good, aku suka sama tonernya. Bahkan dulu menurut aku dia toner yang paling aku seneng daripada semua rangkaiannya gitu. Aku paling seneng toner, tapi sekarang aku udah punya kesenangan baru, yaitu day creamnya. Aku seneng banget sama day creamnya rangkaian yang pink ini. Aku seneng banget sama rangkaian day creamnya dia sekarang. Ini di jagoan aku banget. Kalau dulu aku lebih suka sama toner ya, tapi sekarang aku suka day creamnya. Nah, well, sambil nunggu dia menyerap dan kering, aku mau cerita kalau jadi kan yang aku tahu Cetaphil Bright Healthy Radiance ini dia kayaknya belum punya di rangkaiannya itu dia belum punya serum. Jadi aku ganti-ganti serum, coba cari dari brand lain, coba-coba apakah ini cocok, apakah enggak. Nah, pertama kali aku coba serumnya itu pertama dari Rojukis. Nah, ini juga udah pernah aku bahas. Nih, aku akan taruh link videonya di description box. Pas aku pakai Cetaphil Bright Healthy Radiance sama serum ini, kalau di muka aku unfortunately dia nggak gitu works well. Wajah aku tuh waktu itu kalau nggak salah jadi kayak kering gitu, jadi nggak cocok, dan aku kayak mutusin nggak usah lama-lama pakai dia, jadi kayak cuma beberapa hari dan jadi nggak lanjut. So kedua aku pakai Scarlett. Ini tuh yang varian Brightly Ever After Serum. Sama sebenarnya aku pakai 2, yang Scarlettnya aku pakai 2, satu lagi yang Glow Toning Serum. Dan hasilnya ketika aku kombinasiin sama si Cetaphil Bright Healthy Radiance ini, nggak ada reaksi yang negatif gimana-gimana. Oke-oke aja, dan bisa diterima. Menurut aku mereka bisa blend, bisa bonding, menurut aku mereka bisa ada kecocokan satu sama lain, karena fungsinya juga kan nggak begitu beda ya. Menurut aku komentar ketika si Cetaphil digabung sama si Scarlett, so far so good, dan nggak ada reaksi negatif gimana. So aku juga pernah pakai si Cetaphil ini, kemudian sama Eugeniacin. Nah, ini Som By Me yang Eugeniacin. Ketika aku gabung mereka, progresnya menurut aku agak lama dibanding yang Scarlett. Tapi nggak ada reaksi negatif gimana dari wajah aku. Setelah itu aku juga pakai ini, ada Return Legacy, ini Redoxy Essence. Ketika aku gabung mereka juga reaksinya oke aja, bagus di wajah aku. Menurut aku mereka bisa di blend, dan memang dia harganya lumayan mahal ya. Jadi menurut aku efeknya bagus karena dia ada plus-plusnya beda dari serum-serum yang lain tadi udah aku jelasin. Selain mencerahkan, kemudian membantu meratakan warna kulit,
Dia juga bisa menghilangkan mengurangi tanda penuaan dini di wajah kita. Sekarang aku lagi pakai something, jadi aku lagi blend, lagi coba kolaborasiin si Cetaphil itu apakah cocok sama something. Aku belum bisa banyak ngomong, banyak komentar karena ini baru kayak hari kedua aku pakai. Ada treatment khusus buat si something ini, beda dari serum yang lain. Dia tuh kayak harus ditaruh di dalam kulkas. Jadi kayak kalau yang lain-lain tuh nggak harus taruh kulkas, aku taruh di kamar aja. Tapi kalau si something ini harus taruh kulkas. Dan menurut aku teksturnya kayak lumayan agak sedikit lebih heavy daripada yang lain. Tapi nanti untuk lengkapnya aku akan komen setelah beberapa minggu pemakaian ya, karena kalau baru banget kan kita nggak tahu dia gimana. Tapi kok aku tuh kalau udah kayak ada reaksi negatif aku udah langsung stop, nggak mau coba-coba, nggak mau nunggu sampai makin parah. Ini anak aku ikut maminya skincarean, biar ratain gitu aja. Nah, balik lagi, aku mau nge-highlight tentang serum yang Yuja Niacin ini. Nah, jadi pengalaman aku ketika pakai si Yuja Niacin digabung dengan Cetaphil yang rangkaian pink ini, kalau aku tetesin si Yuja ini, serum Yuja ini terlalu banyak, itu jadi kayak berbusa di wajah aku. Nah, jadi kalau udah kering, udah meresap serumnya, itu next aku pakai day creamnya Cetaphil. Nah, sekarang day creamnya Cetaphil ini currently jadi rangkaian kesukaan aku daripada yang lainnya. Karena aku nggak ngerti kenapa, karena menurut aku dia paling ngelembabin daripada si night cream ataupun toner. Nah, that's it. Aku udah selesai pakai rangkaian skincare pagi aku. Kayak gitu aja stepnya. Aku mau nge-highlight ke teman-teman, tadi kan aku udah jelasin masing-masing serum yang udah pernah aku pakai combine sama si Cetaphil. Aku mau kasih highlight di ini, yang Yuja, yang Sombaimi yang Yuja. Kalau misalnya teman-teman pakai ini, aku saranin buat sedikit aja pakai serumnya, kemudian diratain ke wajah. Karena kalau terlalu banyak nanti wajah kalian tuh jadi kayak berbusa gitu dan jadi kayak kurang nyaman. Jadi pakai sedikit aja. Dan aku mau kasih tahu serum apa yang paling aku seneng di ketika dikolaborasiin bareng si Cetaphil Healthy Bright Radiance ini. Jadi pertama yang paling aku suka ketika dikombinasiin bareng Cetaphil adalah tada! Ini yang redoksi. Aku seneng banget ketika di si Cetaphil. Aku seneng banget ketika Cetaphil digabungin sama redoksi, karena emang dia agak beda dari serum yang lainnya. Fungsinya dia juga bisa untuk menghilangkan mata panda dan juga mengurangi kerutan
gitu, atau tanda penuaan dini. Kemudian yang kedua, aku seneng pakai Scarlett. Nah, aku seneng pakai Scarlett dikolaborasiin sama Cetaphil, khususnya ketika si Scarlett ini kan dia aku pakai ada dua sebenarnya. Satu lagi yang glow thickening, tapi aku lupa taruh di mana glow thickeningnya. Dan ketika mereka digabungin, aku seneng karena hasilnya wajah jadi lebih glowing gitu. Kemudian yang ketiga, aku seneng pakai ini yang So By Me. Aku lumayan seneng karena so far so good, muka aku jadi kayak stabil. Yang terakhir baru ini. Selama aku pakai Cetaphil ini, sebenarnya aku nggak yang full 100% pakai rangkaian Cetaphil. Aku juga sempat ganti ke Scarlett gitu, tapi alhamdulillahnya ketika aku balik lagi ke Cetaphil nggak ada reaksi yang gimana-gimana, aman-aman aja. Dan aku senang sama produk ini tuh, dia tuh kayak sangat-sangat friendly, sangat-sangat oke gitu buat wajah yang sensitif. Jadi menurut aku aman. Kemudian aku juga pernah sempat stop pakai rangkaian Cetaphil ini hampir seminggu, dan nggak ada reaksi yang gimana-gimana di wajah aku, nggak yang kulit aku jadi kusam, yang kulit aku balik lagi ke tidak rataan warna kulit, nggak gitu. Tapi hanya kurang sedikit bercahaya seperti biasanya. Kemudian aku 1 minggu sekali itu pakai scrub. Ini aku tuh pakai St. Ives. Aku belum kasih review ini, tapi sebenarnya yang paling sering aku pakai yang ini. Sebelumnya aku udah kasih review yang green tea nih, kalian bisa tonton di situ. Ini yang biasa aku pakai, yang oatmeal. Jadi ini aku biasa pakai sekitar 1 minggu 1-2 kali pemakaian. Halo teman, sekarang udah malam dan aku udah beraktivitas harian. Sekarang waktunya aku ngelakuin night skincare routine aku. Seperti biasa, pertama aku pakai Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Kalau aku lagi rajin ya, aku bilas kamar mandi. Kalau aku lagi males, ya udah aku basuh aja pakai kapas wajah. Teman-teman, sebisa mungkin ini tuh menurut aku skincare yang nggak boleh banget di skip adalah bersihin wajah setelah beraktivitas seharian. Karena semua kotoran itu pasti banget numpuk di wajah, apalagi di malam hari. Dan itu nggak banget, pasti itu akan membuat penumpukan-penumpukan kotoran seperti komedo, minyak, dan lain-lain, debu di wajah kita. Oke, karena malam ini aku lagi rajin, aku akan bersihin pakai air dulu. So, tunggu sebentar. Tuh, seger banget guys. Setelah aku cuci wajah aku pakai air, jadi seger banget. Teman-teman bisa lihat, ini tuh jadi kenyal dan lembab. Jadi tuh ada sebagian facial wash sebelum aku pakai Cetaphil nih, itu dia setelah kita basuh dengan air itu bener-bener kayak bikin wajah kita jadi kering gitu. Jadi menurut aku itu kind of facial wash yang kurang cocok untuk tipe wajah yang dry, karena nanti dia akan malah jadi makin kering gitu. Tapi kalau untuk yang oily ya mungkin bisa pakai yang seperti itu. Nah, aku lebih cocok sama facial wash yang seperti Cetaphil Gentle Skin Cleanser ini. Setelah itu pakai toner. Masing-masing orang beda sih caranya. Aku lagi pengen di tap-tap aja. Aku jarang pakai cara ini. Biasanya kalau aku ngerasa wajah aku kayak kotor,
Biasanya kalau aku ngerasa wajah aku kayak kotor banget ya, aku biasanya pakai kapas wajah biar kotorannya itu kayak keangkat secara maksimal. Nah, di sini aku pakai something yang 5% niacinamide. Ini aku baru banget coba. Ya, ini kayaknya baru hari kedua aku pakai. Nah, sebenarnya di instruksi ini tuh kayak 5-10 drops, menurut aku kayak itu too much. Kayak cukup segini aja. Menurut aku kayak udah banyak di wajah aku. Ratain ke sampai bawah-bawah dagu. Usahain banget kayak kalau kalian ngantuk, males, minimal cuci muka. Itu kayak wajib banget. Jadi itu kayak ritual per skincarean yang nggak boleh di skip menurut aku, cuci muka. Nah, biasanya aku kayak nunggu sekitar 1-2-3 menitan sampai serumnya meresap ke wajah aku, baru aku pakai skincare, rangkaian skincare selanjutnya. Kayak habis pakai serum kan berarti aku habis itu pakai night creamnya. Nah, kalau menurut aku entah kenapa ya, jadi kan sebenarnya di awal itu aku sempat pernah gak pakai serum gitu, jadi benar-benar rangkaian Bright Healthy Radiance-nya Cetaphil aja. Hanya pertama pembersih atau gentle skin cleanser yang biru, kemudian aku pakai toner, baru kemudian aku pakai day cream sama night creamnya dia, karena setahu aku kan memang belum ada serumnya. Nah, itu sebenarnya menurut aku ada perubahan dengan atau tanpa serum, terlepas dari serum apapun itu. Jadi dulu tuh aku seneng sama night creamnya karena menurut aku bisa membuat wajah aku terhidrasi lama gitu, saya sampai pagi. Waktu dulu awal-awal aku tuh nggak pakai serum apapun. Jadi abis pakai toner, aku langsung pakai krim malamnya. Jadi nggak pakai serum atau essence apapun. Dan itu aku ngerasa kayak terhidrasi sampai pagi. Tapi kalau misalnya aku ketika sudah pakai serum ataupun essence apapun itu, kemudian setelahnya aku pakai night cream, itu yang aku rasain kayak dia tuh cepat banget menyerap ke kulit aku, night creamnya, sehingga wajah aku tuh nggak sampai pagi lembabnya gitu. Jadi kayak cepet banget meresap dan waktu terhidrasinya tuh nggak seperti tanpa serum. Aku nggak tahu itu baik atau buruk ya, maksudnya apakah baiknya terhidrasi sampai pagi atau enggak, tapi yang aku tahu kan juga serum dan essence itu penting ya. Jadi kayak ya udahlah, aku pakai aja. Tapi plusnya di wajah aku lebih maksimal. Jadi kan awalnya 1 bulan awal itu 4 minggu awal aku tanpa serum maupun essence apapun. Jadi full tok si Cetaphil ini aja. Jadi aku udah tahu, udah ketakar tuh, segini loh dalam 4 minggu perubahannya sampai sini. Dan ketika ditambah dengan serum, ya menurut aku sedikit lebih cepat daripada tanpa serum. Menurut aku udah menyerap. Sekarang aku pakai night creamnya. Jadi kalau yang kayak dulu sebelum aku pakai serum, itu aku pakai sedikit aja bisa sampai pagi gitu terhidrasinya. Tapi sekarang kayak harus lebih banyak biar terhidrasi sampai aku bangun tidur. Karena yang tadi aku bilang kayak terhidrasinya nggak sampai pagi kalau pakai serum. Ada yang ngerasain kayak aku juga nggak?
tulis di kolom komentar. Aku bacain juga komentar dari teman-teman. Ada yang cewek, ada yang cowok, ada yang dari luar Indonesia juga. Kalau efeknya tuh beda-beda di tiap kulit, itu pasti banget sih. Nah, aku mau denger gimana produk ini di kulit teman-teman. Dah, selesai. Nah, menurut aku gitu aja sih rangkaian skincare malam aku. Nggak beda sama siang, cuma bedanya di night cream sama day cream aja. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman punya experience lain, boleh juga tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Thank you so much for watching me, and I'll see you on my next video. Dadah!